Bismillah, kita mulai. Sekarang kita mau menyelenggarakan jenazah untuk mengkafani. Ini pura-puranya kain penutup mayat yang barusan dimandikan, ya. Lah, untuk mayat, coba ini dipotong dulu segini, Pak. Ntar. Ya. Enggak, iya. Ini mayat yang barusan dimandikan. Ya, tinggal kita bagaimana mengkafani. Baik. Lah, usahakan sebenarnya kain, untuk memilih kain, ini panitia penyelenggara itu carilah bidang yang agak lebar. Ini bidang kecil nih. Ini 90 cm. Ya. Carilah yang bidang agak panjang 1,5 atau 1 meter lebih. Ya. Nah, dia nanti lebih mudah untuk nutup lebarnya, ya. Kalau ini mayatnya termasuk kecil kayak punya saya, lebih enak ini pakai ini. Tapi kalau yang gemuk kayak tadi mayat yang dimandikan, nggak cukup ini, nggak cukup, ya. Jadi pilihlah kain yang bidang lebar, ya, bidang lebar, ya, untuk baik. Tapi bagaimana kalau kondisinya seperti ini, mensiasati untuk tetap bisa mengkafani mayat, itu ya. Ya, pertama kali untuk mengukur kain, panjangnya kain yang dibutuhkan untuk mayat, itu ambillah sejengkal dari kepala. Nih ya. Nah, coba kamera dilihat sini. Ambil jengkal dari kepala, dari kaki ambil jengkal. Nah, itu baru nanti mudah untuk ini. Jadi ambil jengkal dari ujung kepala, ujung kaki. Oke, dari potong. Sekarang potong. Ini tukang kain langsung pinter dia, motong. Langsung potong 3, Pak. Potong 3, ya, sama sini. Ya. Iya. 3 lapis ya. 3 lapis kain. Ya, 1 lagi. Jadi rumusnya tambahin 2 jengkal atau ya. Ini Pak, bukan? Ini apa nih? Oh iya. Nah itu. Udah 3. Sekarang bikin talinya Pak. Ada 7. Untuk orang dewasa bikin tali 7. Segini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Sobek semua. Ada 7 tali. Oke. Lah, karena ini mayat biarkan di sini, maka 7 lapis kain tadi kita siapin. Ini 3 ya, 3 lapis kain. Afan agak mundur. Ya, untuk nah, geser sedikit. Oke. Mayatnya geser sedikit. Ini ya. Ini untuk yang paling ujung di atas kepala. Kemudian
Gak apa-apa, ini untuk ngukur. Ya. Kemudian untuk leher, ya. Untuk leher setelah itu udah ada dada, paling ujung ya. Nah ini dada satu, ini di dagu. Ya, kainnya boleh dibentangkan. 2 orang. Satu-satu. Oke, baik. Tunggu dulu, satu-satu dulu. Enggak apa-apa, kain tali nanti menyesuaikan. Tunggu dulu. Ini ya, ini satu dulu. Ya, ini kira-kira juga 1 jengkal. 1 jengkal dari sana. Ini kemudian ditaburin, disemprot minyak wangi. Setiap lapisan semprotkan minyak wangi. Kalau bisa yang ada semprotan gitu ya. Kira-kira ya. Ini ya. Kita kira-kira lah. Nah, udah harum. Baru lapisan kedua. Lapisan kedua. Samain. Ya nanti Pak. Ini model kedua nanti. Ya, ini semprot minyak wangi lagi. Dah. Lapisan ketiga. Ujung sama ujung, Pak. Nah, biar rapi. Oke. Semprot. Dah. Sekarang ini sudah, baru kemudian bagaimana mengangkat mayat ini? Coba perhatikan. Ini dalam kondisi mayat ini ini telanjang loh ya. Jangan bayangkan dia punya celana sama baju. Dia hanya ditutup kain. Ya, ini ngangkatnya harus hati-hati. Makanya dalam membungkus jenazah ini pun tidak boleh banyak yang lihat. Karena sedang pakai baju. Jangan banyak orang lihat, harus tertutup. Harus ada mengamankan. Lah caranya, ya ini 3 orang bareng-bareng dari sini. Ya. Ambil dari sini. Tangannya perhatikan tangannya. Yang satu dari bawah, satu dari atas sini. Bukan gitu Pak, bukan gitu. Nah ini, iya. Yuk angkat. Iya. Ya. Gak apa-apa. Orang ke bawah, kurang bawah sedikit. Kebanyakan enggak? Kebanyakan. Pelan-pelan sedikit aja. Oke. Dah. Ini tadi ya. Ini tadi coba ada tali satu lagi. Bikinin tali tadi. 2 tali. Bikin 2 tali lagi. Tadi di sana tadi mayat belum di talinya yang di tangan sama yang di dagu belum. Nih, dalam kondisi harus ditali. Hah? Iya, khawatir nanti nih Pak, dia bisa buka. Ini juga talinya satu lagi. Tali kaki boleh juga, tali ujungnya kaki. Jadi setelah tadi waktu dimandikan, itu tali ini dikembalikan lagi.
Ini ketika tali ini sebenarnya di waktu ketika setelah dia meninggal. Itu ditali, maka ini harus ditali juga. Ini. Bukan situ Pak, sini Pak. Iya. Oke. Ya, dalam kondisi seperti ini sudah ini. Cuman kainnya lihat, kalau kita praktekkan langsung nelungkupkan dulu dari sebelah kanan mana? Sana, oke? Ditelungkupkan. Lah ini kurang. Gak nyampe ini. Karena ini harus begitu telungkupkan mestinya dia harus ditarik. Kalau bidang besar itu dia langsung nutup, biasa langsung ke sini, ini bisa nutup ke sini. Ya, maka ini bidang kecil itu caranya ada caranya lagi. Ya, sekarang mayatnya kita tarik sana, kita angkat sana dulu mayatnya. Pindahin. Pelan-pelan. Jangan jatuh. Nah, untuk kain, coba kain yang pertama sama ketiga, yang paling atas sama nomor 2. Yang satu tarik sana. Iya. Nah ini caranya. Ya. Iya, itu caranya untuk mensiasati supaya kain itu cukup, walaupun ini kecil, bilang kecil, adanya ini maka harus perhatikan di sini berapa senti kira-kira. 1 jengkal antara kain kedua dan ketiga itu hanya ketemu 1 jengkal supaya lebih mudah untuk. Nah ini udah 3 lembar kain. Ya? Boleh 5 boleh. Ya, iya. Mungkin apalagi kalau mayatnya mungkin punya bau dan seterusnya agak masih ini, dikasih lapisan lagi. Ya. Ini untuk mayat laki-laki ya, nanti mayat perempuan beda lagi. Ya, sekarang diangkat lagi, udah dalam kondisi seperti ini, maka dia ngangkatnya ini tadi harus benar. Ya. Ya. Satu enggak, cukup dari sini aja. Jadi 3 orang, nah, itu cukup begini. Diangkat. Pas di tengah-tengah. Nah. Oke. Kurang turun sedikit aja. Oke, sip. Nah, sekarang tinggal sebelah kanan. Ya, sebelah kanan ditelungkupkan dulu. Tuh, ya. Oke, baru. Ini harus rapat. Nah. Nah, ini sudah jadi. Ya. Tinggal talinya dipaskan. Nah, ini tali yang untuk lehernya. Ya. Silakan ditali. Nalinya jangan ditali pati.
Untuk yang tali pati itu yang nggak bisa dibuka. Talilah supaya bisa dibuka. Nah ini talinya nggak cukup untuk yang di dada ini. Perlu disambung. Tali lagi. Ya. Oh iya ini kainnya. Mas ini nampaknya putih semua masalahnya. Ntar. Ini sebelum ini ada kain, karena kainnya nampaknya putih semua. Baik, jadi setelah ditelungkupkan gini, baru dibuka. Mana tari kain yang paling bawah? Tarik aja. Lah, kayak gini nariknya. Tarik pelan-pelan, jadi nggak tanpa melihat aurat, terjaga auratnya. Ya. Jadi setelah ditelungkupkan ke kanan dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, baru kainnya ditarik, baru kemudian ditali. Oke, sekarang ditali. Enggak. Berarti sini. Nah, tali wangsul, tali yang bisa langsung ditarik kayak gini. Ya. Nah, ini bisa juga dirapikan. Nah, nanti coba ditali. Oke. Ya, diikat. Kalau jumlah tali tidak harus ini ya, tapi disukai dengan ganjil. Kayak ganjil. Ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8. Nah ini tadi sebenarnya ke sini. Ini dilepas saja Bang. Oke, ini boleh ke bawah sedikit. Iya. Enggak. Bebas mau posisi tali kanan kiri boleh, yang penting tali itu hanya untuk apa? Kayak kancing lah. Kancing ini mau di tengah, mau di sini juga boleh kan. Mau dia mana aja boleh. Yang penting apa? Bisa nutup aurat. Ya. Lah ini, tunggu dulu. Kalau untuk laki-laki nggak perlu Pak. Kecuali tadi ya, kecuali ada tadi masih ada lubang anus atau kemaluan yang masih mengeluarkan itu, maka dikasih kain kapas dan kemudian diplester atau diikat dengan kain perban, itu udah cukup. Nggak perlu ada kain lagi untuk kemaluan dan seterusnya. Nanti perempuan itu ada tambahan untuk jilbabnya di sini nutup dengan penutup dada. Makanya ini sebelum ini kita peragakan untuk yang perempuan lagi. Ya, anggap ini perempuan. Ya. Buka dulu. Mana tadi? Nalinya nanti jangan di jenggotnya, di sini aja, di simpangnya, biar enak. Oke, lah kondisi seperti ini, ya. Tadi diperagakan kain yang tadi untuk nutup, ya sebelum itu tuh belakangan tuh, yang pendek, yang tadi.
Kain penutupnya tadi. Itu dipotong, coba dipotong segini. 2. Ya. 1 lagi. Ya. Oke. Ini anggap tadi kain penutup lah ya. Ini anggapnya kain penutup. Mana tadi? Lah ini untuk perhatikan untuk ibu-ibu ya. Untuk ibu-ibu ini perlu ada satu kain lagi untuk menutup kepalanya. Agar kainnya kudungnya ini pengganti jilbab. Cukup begini. Nah, ditutupkan. Oke. 1. Kemudian kain satu lagi. Ini untuk nutup dadanya. Oke. Jadi sebelum dia ini diikat ya. Sebelum diikat atau ini dibuka. Ya, ini buka dulu. Maka ditutup di dadanya ini. Hanya ditutup begini supaya tidak transparan ataupun tidak nampak. Kalau ala ahsannya memang kainnya ini agak didobelin agak lebih tebal. Sebenarnya kain yang paling bagus untuk kain kafan itu kain untuk ihram itu loh, untuk umroh. Dia tebel, ya. Tapi yang tanpa tulisan warna-warni, ya, karena ada tulisannya Zulindo dan seterusnya itu ya, travelnya, lah itu, lah ini cukup dengan seperti ini, ya, yang tadi jadi ada 2 kain yang untuk menutup dada cukup begini, jadi nggak harus masuk. Dilubangin harus masuk dari kepala, tidak ya, untuk perempuan, untuk ibu-ibu. Untuk jilbabnya cukup seperti ini, kemudian untuk menutup dadanya seperti ini ya, baru kemudian mulai ditutup dari sebelah kanan. Nah ya, tunggu dulu, ditutup dulu baru buka. Iya. Itu ditarik supaya ketat, Pak. Nah, jadi agak rapat. Kalau rapat, rapi, ya. Udah, oke, baru tinggal ditali. Ya, coba tali. Jangan pas jenggotnya ya. Iya, nggak boleh, harus disedekapkan. Oke, ini jadi kain yang dibentuk nggak harus dilubangin dulu dan seterusnya, itu membuat orang juga nggak pede. Cemana sih, aku nggak bisa. Padahal simpel aja, pokoknya ada potongan kain untuk nutup dadanya, potongan kain untuk nutup jilbabnya, rambutnya. Kelas, ada pertanyaan? Ya, silakan. Ibu-ibu boleh bertanya, pakai mic. Ya.
warna kain kafan boleh nggak selain putih? Ya. Untuk mereka yang meninggal dalam kondisi jihad, perang, bahkan tanpa kain kafan, dikuburkan dengan pakaiannya itu. Ya. Tapi hukum kain kafannya putih itu para ulama menyebutkan itu hukumnya sunnah, lebih disukai, ya. Dan lebih disukai kain kafan itu harta dari si mayit, ya, harta dari si mayit, ya, itu lebih disukai, diambilkan dari harta si mayit, bukan dari harta orang lain. Kalau ada misalnya, harta si mayit, biasanya di perumahan ada iuran untuk fardu kifayah, warga semuanya, lah itu boleh juga, ya, boleh, itu termasuk harta dia, karena dia juga iuran. Baik, ada lagi? Potongan kuku, potongan rambut, apakah ikut dikuburkan? Nggak perlu, udah itu kotoran dibuang aja, ya, nggak perlu. Nanti kotorannya juga ikut dikuburkan, bingung nanti. Boleh, kalau itu mau boleh juga, mau bentuknya dilubangi kemudian masukkan ini, tapi itu menyulitkan, Pak. Itu yang membuat orang juga nggak pede, padahal itu nggak harus seperti itu. Seperti tadi, ya. Kalau tadi perempuan misalnya mau dibuatkan celana, tadi diambilkan aja kain tadi, dipotong sama, kemudian dimasukkan di selangkangannya, hanya begitu. Nggak harus dalam bentuk celana, dia harus dilubangi di tangan, nggak, ya. Itu menyulitkan juga. Sesuatu yang tidak harus seperti itu, sesuatu yang mudah-mudahkan, ya. Bukan sebuah keharusan, maka jangan diharuskan. Kadang kita taunya begitu, harus begitu, padahal nggak ada dalilnya yang mengharuskan. Itu ya Pak ya. Jadi intinya sebenarnya yang lebih penting itu adalah kain itu 3 lembar. 3 lembar dengan posisi, pokoknya kain itu cukup untuk menutup aurat si mayit, selesai. Prinsipnya itu, tidak harus bentuk tadi baju yang harus dilubangi enggak, celananya juga harus dilubangi kedua kakinya, baru enggak juga, ya. Apa? Wajahnya harus dikapas, enggak. Kalau wajahnya enggak ada yang luka-luka, ganteng seperti ini, dikasih kapas malah menakutkan, malah jelek, gitu ya. Biarin aja natural, itu mayatnya sehat, udah. Kecuali memang dia babak belur, perlu dikapas untuk nutupi luka-lukanya. Tapi kalau nggak ada luka, nggak ada, ngapain dikapas-kapas juga? Mulutnya dikapas, matanya dikapas, malah nggak, malah jelek. Ya, wajahnya ditutup. Ya, wajah kalau sudah dikafani, ini boleh dibuka. Keluarganya yang mau lihat, boleh dibuka dulu. Ditutup lagi ketika mau dikuburkan. Ya, dibuka aja wajahnya dari mulai leher sampai kepala, ini dibuka. Ya. Ikatan yang terakhir ini dibuka untuk apa? Untuk bisa melihat wajahnya. Atau dalam kondisi seperti ini. Baik. Ya. Cara musuh penutup dada tadi kita ulang lagi berarti ya. Tadi kan kain tali tangannya diikat, dilepas dulu. Lepas ya. Kemudian dipasang aja kainnya.
Ini dilepas, ada yang bantu, ya, ini udah kaku misalkan, ini tinggal dilepas, pasangkan, ya, baru kemudian ditali lagi, ya, dipasang lagi, itu gampang kok, ya, ya, kenapa? Oh, maksudnya? Ya. Jadi itu ya. Ada lagi pertanyaan? Mau diulang lagi? Oh, nggak nampak kamera. Ibu-ibu nggak nampak. Baik. Diulang lagi. Mayatnya harus sabar nih. Yang apa nih suaminya boleh juga bisa. Ya. Suaminya boleh juga yang ngapan. Ikut ngapan. Boleh, tapi kalau itu sudah ada tim ibu-ibu atau saudara perempuannya, kalau itu yang meninggal itu mayat perempuan, diulang juga, buka semuanya. Ya, ini diulang lagi berarti untuk ibu-ibu biar paham. Ya. Ini untuk mayat ibu-ibu, ya, wanita. Maka kalau seperti ini, ya, maka kita sediakan 2 kain kita potong, ya, yang satu untuk jilbab, yang satu untuk dada. Yang satu untuk jilbab, satu dada. Ini karena sayangnya dia dalam kondisi bidangnya kecil, ya, yang kecil, maka mestinya dia nanti di kecil dan tipis itu mestinya double atau dilipat, ya, 2 kali lipat ya ini. Baik, ini ya, ini bisa untuk jilbabnya, mayitnya baik ini ya. Oke, nah ini cukup gini, ya. Kemudian untuk kain dadanya, untuk dadanya bisa juga dengan, ya, coba dibuka. Oke. Nah, ini dengan begini sudah cukup. Tangannya lihat tadi ya saya katakan mengkafani mayat itu seperti orang memakai baju. Itu nggak boleh dilihat banyak orang. Harus di dalam kondisi juga ditutup. Tadi ada 4 orang kalau bisa nutup membelakangi mayat. Untuk apa? Untuk menutupi proses pakai baju. Ya. Ya. Udah begini maka mulai dari sebelah kanan. Apa nih? Oh iya. Ya tadi kan gini diambil gini misalnya waktu proses ini. Ya. Oke. Sekarang mulai dari sebelah kanan. Dirapatkan, Pak. Rapi, rapat. Satu lembar dulu. Satu lembar dulu. Ya. Ya. Nah, kain yang di dalam baru dibuka. Diambil pelan-pelan. Ini cara untuk mengkafani. Jadi tetap aurat mayat tetap tidak nampak. Ya. Setelah ini baru dilakukan pengikatan, diikat. Ini tadi.
Ibu-ibu sama. 3 lapis, hanya tadi ada tambahan untuk jilbabnya, untuk dadanya, boleh juga untuk kemaluannya. Kemaluannya juga sama aja seperti ini tadi. Ya, seperti ini, hanya dilipatkan, masukkan gini aja. Ya. Itu udah cukup. Ya. Biarkan. Memang kepang 3 itu supaya dia tidak berserakan, mudah untuk diatur. Ya. Jadi mudahkan sesuatu yang memang mudah. Biar apa? Orang-orang yang merawat jenazah itu tidak merasa kesulitan. Memang dalam Islam dimudahkan, suruh mudahkan. Jangan dipersulit. Ya. Nah, ini untuk proses jenazahnya. Kamu ikat yang ujung nih. Kenapa, Pak? Nah, bagaimana dengan gigi palsu atau gigi emas? Ya. Harus dilepas atau tidak? Kalau gigi emas dilepas, Pak. Giginya emas itu berharga. Ya, lepas saja. Nah, kasih radio hang untuk dakwah. Ini kalau dikuburkan nggak ada nilai apa-apanya itu. Ya. Gigi palsu nggak, kalau nggak emas nggak apa-apa, nggak ada masalah. Lanjutkan aja, nggak usah dibuka. Kesulitan juga kalau dia harus dibuka. Nggak ada ini, dia udah nempel itu biarkan aja. Yang penting tadi udah disikat, udah dibersihin, udah biarin dia nempel, tak harus dibuka. Ya. Tato bagaimana? Tato mau dilepas? Tato nggak bisa dilepas kan? Makanya di situ udah tato itu nggak bisa lagi dihilangkan, ya biarin aja. Kalau dia mau menghilangkan sendiri itu boleh, tapi tidak harus dihilangkan. Kalau dia mau, saya malu, nggak apa-apa, saya sakit-sakit, saya mau buang, boleh. Ya, tapi tidak ada keharusan. Kutek. Ada pertanyaan, Ustadz. Ya, ya Bu. Kutek itu tadi ya, kutek itu sebenarnya fungsinya seperti kalau wudhu, kena enggak menghalangi air wudhu enggak? Kalau menghalangi enggak boleh, itu harus dibuang. Ya, kalau kutek itu ada lapis, dia berlapis dan menghalangi air kena kuku, itu harus dibuang. Ya, silakan Ibu. Pak Ustadz, parfum yang digunakan tadi, apakah harus non alkohol atau bebas yang mungkin ada alkohol? Kemudian bagaimana untuk mayat wanita, apakah boleh juga menggunakan parfum? Kemudian yang kedua Pak Ustadz, kalau menggunakan kain ihram tadi jumlahnya tetap harus 3 atau maksudnya ya sama jumlah kain kafannya gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, untuk parfum itu sebenarnya parfum yang baik itu parfum seleranya si mayit. Masih ada sisa parfumnya itu yang dikasih. Jangan parfum mayit itu khas gitu ya. Wah ini ada mayit ini, ada orang mati. Enggak harus itu. Ya. Minyak si nyonyong gitu ya biasanya sih. Si nyonyong. Enggak harus itu. Padahal kita yang orang takziah itu enggak mau menghirup itu. Aduh, kok baunya kayak gini ya.
Tapi yang seleranya si mayit itu lebih baik. Ya, selera si mayit, dia masih punya parfum sisa. Nah, ini permata si duyung ya. Ini yang bau mayit itu ya. Ini nggak harus ini. Ini yang baunya khas. Itu nggak harus ini. Jangan biasakan, kalau enggak ini enggak sah, itu bahaya. Ya, makanya parfum itu selera si mayit. Dia sukanya seperti apa? Ya, itu parfum yang sering dia pakai, itu yang dipakai. Ya. Kalau enggak, ya udah terserah yang mengkafani. Seleranya yang mengkafani boleh juga. Itu ya. Jadi enggak harus baunya itu khas ini. Itu. Enggak harus ini. Kemudian bagaimana dengan alkohol? Ya. Sebagaimana hukum minyak wangi juga boleh. Yang ada campuran alkohol boleh, enggak ada alkohol juga boleh. Ya. Untuk minyak wangi yang mau ada kandungan alkoholnya boleh, ya. Yang sekian persen boleh juga. Yang murni lebih bagus. Ya. Kemudian apakah lapisan kainnya sama dengan berapa tadi? Kain kafan biasa. Jika menggunakan kain ihram, apakah jumlahnya sama dengan kain kafan biasa? Iya, sama. Sama, kain ihram yang untuk umroh itu ya, sama. Tiga lapis. Atau dua juga boleh. Dua boleh. Karena ada satu riwayat juga dua lapis. Ya. Kalau sudah dua, ya, biasanya kain ihram itu lebih tebal, lebih lebar. Itu lebih aman. Makanya antum umroh dulu. Nanti kain ihramnya disimpan, wasiatkan sama istri. Dek, nanti kalau abang meninggal kubur pakai kain kafan ini, gitu ya. Itu ya. Atau siapin kain ihram masing-masing di rumah. Gitu. Baik. Jadi kemudian apakah perempuan boleh pakai minyak wangi? Ya iya. Gak ada perkecualian, kalau sudah mayit gak ada masalah. Ya, yang nggak boleh ketika perempuan masih hidup, ya nggak boleh pakai parfum. Ini jadi seperti itu tadi caranya, tiap lapisan disemprot dengan parfum. Baik, masih ada? Masih Ustadz. Untuk ibu dulu, Ya, silakan. masih Ustadz. Yang pertama, apakah mayit yang sudah selesai dikafankan sebelum ditutup wajahnya itu masih boleh diciumin oleh keluarga yang masih termasuk mahram? Boleh, boleh. Selanjutnya, apakah tradisi orang yang mengatakan mayit tidak boleh kena air mata itu ada dalilnya, Ustadz? Ketiga, apakah nggak boleh kena air mata? Nah, ya, selanjutnya, apakah waktu kita hidup kita telah menyiapkan atau menyimpan kain kafan khusus untuk kita nanti itu diperbolehkan dan kita wasiatkan kepada pihak keluarga? Boleh nyiapin dulu. Apa yang tadi yang belum terjawab? Air mata, ya. Kalau nggak bisa menahan atau memang jangan cium mayat, jangan cium si mayit, ya. Kalau masih netes air mata jangan. Kalau masih nanti nggak bisa ini jangan. Udah cukup aja deh, ya. Cukup dilihat, cukup diusap dengan tangan, gitu. Cukup begitu. Nggak harus dicium, ya. Tapi mungkin seorang itu punya kesan yang berbeda, dia pengen mencium, boleh. Mencium boleh, tapi jangan sampai air matanya kena si mayit. Baik, masih ada? Masih ada, Ustadz. Sejauh mana batasan mayit perempuan boleh dilihat oleh yang bukan mahramnya? Terus yang kedua, Anda pernah melihat di lapisan kain ketiga itu ditaburi lagi dengan kapur barus. Apakah itu ada contohnya, Ustadz? Syukron. Enggak ada. Taburan yang ketiga kapur barus tidak ada.
Ya, mungkin tadi untuk ini dia mungkin habis mandi lupa, ya, boleh ditaburin di situ. Kalau lupa disiram dengan air kapur barus boleh. Lapisan yang terakhir yang ketiga tadi ditaburin dengan kapur barus. Ya. Ya. Satu lagi Ustadz, sejauh mana batasan mayit perempuan boleh dilihat sama yang bukan Ya. mahramnya? Boleh, hanya boleh dilihat aja, tapi nggak boleh disentuh. Ya, boleh dilihat dalam kondisi seperti ini, menampak wajahnya boleh. Ya, ya Pak. Ya. Ada lagi? Tidak, ikatan ini tadi hanya secukupnya sebenarnya, tapi biasanya 7 itu mencukupi. Kurang dari 7 malah kurang kayaknya. Kalau ini dikurangi kurang kuat. Ya, yang penting kuat. Boleh juga, tapi enggak juga enggak apa-apa. Ya, laki perempuan untuk kemaluan mau ditambahin boleh juga, enggak pun enggak apa-apa. Ya, ya Pak. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Yang kedua ketiga. Itu harus sendiri Pak. Ini setelah 3 lapisan itu ada kain sendiri. Kalau untuk baju nutup dada sama ini kain sendiri. Ini 3 lapisan ini sendiri. Kain sendiri Pak. Ya, ini setelah 3 lapisan baru ada kain sendiri untuk dada, untuk jilbab, untuk kemaluan. Iya, 3 lapis. Aman, 3 lapis itu aman. Baik, ya. KB pasang itu apa boleh dibawa? Kain yang sudah habis dipakai, selama masih utuh boleh dipakai. Kayak spiral. Sama adiknya, sama anaknya boleh. Sebaiknya difungsikan, dipakai kalau masih bagus. Buatlah boleh, dibuang pun boleh. Gitu. Ada yang pakai nggak enak Ustaz. Ini nanti ada yang dipakai anaknya, ibunya malah nangis neratap macam bapakmu. Ya, kalau kamu pakai baju itu, saya ingat sama bapakmu, akhirnya dia nangis. Udahlah nggak usah pakai baju itu. Ya, baik, ini waktunya nggak cukup, maka segera kita ya. Afwan Ustadz, boleh sedikit Ustadz? Kenapa Pak? Ya Pak? Ini belum penguburan, udah tanya pertanyaan ke penguburan. Oke, ya Ibu terakhir. Boleh Ustadz sedikit, apakah kayak KB gitu yang kalau belum dilepas itu akan mempengaruhi ke mayit nantinya Ustadz? Kalau dia di dalam ya spiral di dalam, maka tidak harus dikeluarin. Ya, termasuk gigi palsu tadi ya, itu kan dia nempel, ya harus dikeluarin. Ya, kecuali gigi emas untuk memanfaatkan ya nilai barang itu. Itu aja. Baik, sekarang kita mulai penguburan. Cara ngangkat mayatnya juga seperti tadi. Harus satu ini. Boleh dari sini boleh, kalau untuk ngangkatnya ya. Ini kuburannya di mana? Ya Allah, ini kuburannya. Baik. Hah? Kalau sholat, mau sholat dulu. Ya. Waktunya nggak cukup nanti. Ini tinggal 1/4 jam. Lah, untuk penguburan ini kubur ya, dianggap ini kubur, maka sebenarnya nggak susah ini. Berarti ini hanya bisa masuk melalui samping,
Lalu samping ya. Berarti yang di samping, maksudnya sampingnya sebelah sana. Masuknya sebelah sana. Bukan di sebelah sini. Hah? Lah coba diubah. Jadi maksudnya dari sebelah sana. Maksudnya sebelah sana. Kalau dari sini, karena nanti yang mau nguburkan sebelah sini, gini. Ya, akan gini. Tapi kalau ini aja, ini dibuka. Ini coba dibuka. Oke, sip. Lah, coba mayatnya itu kalau sebelah sana ya, ini ada 3 orang yang kira-kira dikubur, mayatnya sebelah sana, masuk. Mayatnya sebelah sini, karena kepala dulu, kepalanya masuk sini, ini agak digeser. Ya, coba mayatnya diangkat bertiga, berempat. Angkatnya sebelah sini. Ya. Angkatnya gini. Ya. Dari sana. Ayo dioper. Nah, dioper. Geser Pak. Geser. Tangan antum gini. Ya, oke. Tangan jadi posisi ngambil mayat itu seperti ini, direngkuh. Ya. Jadi dia nggak jatuh. Tapi kalau gini aja, dia bisa guling ke sana. Tapi kalau gini dia aman. Ya. Posisi tangan itu seperti ini, ngawet. Jadi aman, dia nggak jatuh, dia nggak jatuh ke sana dan seterusnya. Jadi aman mayat itu. Dia nggak takut mayatnya. Oke. Lah, sekarang turunkan. Ketika masuk tadi, diulang lagi. Nah, mayatnya seneng dia. Tarik. Ya, sebelah sini. Ketika masuk, ya, baca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Masuk. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tangan. Oke, sekarang turunkan. Oke, miringkan, agak ditarik karena ini. Tarik lagi ke belakang. Oke, sip. Iya, ini jangan dibuka dulu. Ini dirapatkan. Oke. Sip. Dalam kondisi seperti ini kalau masih dia posisi normal itu mayat kalau tanpa ditahan dengan batu, dengan tanah, dia tetap seperti ini, bagus. Itu yang paling bagus. Ya. Kalau bisa seperti ini tanpa, jadi ini kain, tanah atau batu itu hanya untuk bantu, tidak harus. Yang penting posisi mayat itu mencium, hidungnya nyium tanah, nyium dinding kubur. Ya, dalam kondisi seperti ini boleh, mau dilepas boleh, enggak pun boleh. Ya. Ini diciumkan, dipepetkan, udah supaya aman, maka boleh
ganjal. Tapi kalau tanpa diganjal dia sudah bisa, tanpa ini pun boleh. Ya. Biasanya yang agak berat di punggung. Nah, ini posisi mayit. Ima dia tadi dari sebelah sana, ya, kepala dulu, atau dari sana. Dari sana itu bareng masuk, ya. Kalau masuk enaknya itu memang dari sana bareng, langsung 3 orang langsung dapat bareng semuanya, ya. Tapi yang paling bagus memang dari sana tadi, kepala dulu masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Ya, udah begini tinggal ditimbun. Ya. Ditimbun. Ya. Apa? Iya, papan. Tanpa papan pun sebenarnya boleh. Ya, tapi biasanya enggak tega langsung dikasih tanah, maka dikasih papan. Ya. Kasih papan. Tanpa papan boleh. Langsung pelan-pelan, ya. Talinya tak harus dibuka, ndak harus dibuka, ya. Tapi keyakinan nanti jadi pocong Ustadz, nggak ada. Nah, ini karena antum lihat sinetron lagi sumbernya sinetron terus, itu nggak ada pocong, ya. Apanya Pak? Diazani dulu, nggak usah. Ya, azan itu untuk manggil sholat, bukan untuk ini udah mayit mati diajak sholat. Gitu ya, nggak perlu. Yang model kuburan itu bisa langsung semuanya seperti ini. Model juga ada tengah itu di lahatnya di tengah. Ya. Boleh juga langsung boleh. Ya. Oh ini karena dia malah tidur ya. Ya. Ini silahkan boleh pertanyaan silahkan berikutnya. Boleh silahkan. Dia minta dikasih minum dulu. Pertanyaan dari Umahat boleh Ustadz? Boleh. Pertama, apakah mayit perempuan yang sudah dikafanin lengkap itu diangkat selain mahramnya itu diperbolehkan atau tidak? Kedua, jika si mayit ini korban kecelakaan, jadi dia itu pas satu-satu Bu, satu dulu nanti lupa lagi. Yang tadi mayit boleh diangkat diangkat oleh yang bukan mahram, tapi sebaiknya yang mahram, keluarga dekat. Sebenarnya penyelenggaraan jenazah itu yang paling bagus adalah keluarga dekatnya, ya, yang mandiin, yang mengkafani, yang menguburkan masuk dalam lubang kubur tadi, itu keluarga dekat, itu yang paling bagus, ya. Jadi tim jenazah itu hanya mengarahkan, memberikan arahan sebagai mentor, membimbing. Pelakunya adalah keluarga dekat, itu lebih bagus. Yang paling bagus keluarga dekat, ayahnya, suaminya, istrinya, anaknya, saudaranya, itu yang paling bagus. Tapi kalau itu nggak ada, ya sudah, nggak ada masalah. Diangkat sama yang bukan mahram. Ini sesuatu yang darurat. Ya kalau memang tidak ada. Baik. Yang kedua, apabila si mayit itu merupakan korban kecelakaan, jadi setelah dia disolatkan atau dimasukkan ke liang lahat itu dia mengeluarkan cairan lagi seperti darah gitu Ustadz. Apakah itu perlu dikafanin lagi atau tetap dilanjutkan pelaksanaan selanjutnya Ustadz? Lanjutkan, tidak perlu diganti kafan lagi Ustadz. Kalau dimandikan lagi payah lagi nanti. Selanjutnya Ustadz, tolong artikan doa yang barusan Ustadz ucapkan. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah dengan nama Allah. Wa ala millati Rasulillah. Di atas millah agama Rasulullah.
dia dikuburkan di atas agama cara Rasulullah SAW. Itu. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ini juga sunnah. Ya, yang menguburkan itu lupa enggak membaca sah. Ya, sah boleh. Ya, enggak wajib. Yang membacanya satu orang atau semua yang menangkap di dalam? Semua yang menangkap, ya boleh. Semua yang melihat, ya baik. Praktekan sholat. Sudah sering praktek kan? Ya. Pakai peti. Bagaimana menguburkan pakai peti? Ya, peti ini dalam Islam itu tidak ada tidak ada contohnya, Pak. Ya. Banyak itu tidak menunjukkan benar. Ya, kita sekarang mengajarkan yang benar. Ya, hukumnya bagaimana? Itu tambahan yang sebaiknya ditinggalkan karena peti mayat itu juga mahal. Lebih baik itu disedekahkan. Ini sedekah untuk si mayat. Masukkan di radio hang. Nah, setelah dikuburkan, ya tadi ya, setelah dikuburkan, hendaknya setiap yang takziah itu ikut menumpukan tanah, walaupun hanya 3 batu atau 3 kepal, ya, sebagai bukti dia ikut ngubur, walaupun dia tidak ikut nyangkul, gak ikut ini. Tapi dia minimalnya dia ikut menguburkan itu bukan hanya menyaksikan aja, tapi ikut naruh tanah. Itu ya. Ya. Ya, dia dalam kondisi haid atau nifas atau dia dalam kondisi junub meninggal belum dimandiin, lah itu kan dia tadi ini mau dimandiin tadi, mandi tadi seperti mandi junub, gantinya nggak ada perlakuan khusus, sama yang mati dalam kondisi biasa, yang mati dalam kondisi junub sama, ya sama. Tentunya waktu tadi pembersihan. Waktu pembersihan tadi kan dibersihin dulu sebelum diwudukan. Ya. Tahapan pertama dibersihkan, diwudukan, dimandikan. Ya, terakhir apa? Disiram kapur barus. Terus dari Umahat lagi boleh Ustaz? Boleh. Ustadz, di dalam Islam ada larangan untuk membangun kubur, tapi apakah boleh kuburan itu kita tandai dengan bebatuan agar tidak hilang? Terus yang kedua, bolehkah perempuan ikut sampai ke perkuburan? Syukran. Baik, tanda kuburan dalam Islam itu ditandai dengan batu, satu gundukan, satu jengkal, ya, kemudian ada tanda batu. Itu di Saudi seperti itu, ada tanda batu, ada gundukan tanah satu jengkal, ya, baru kemudian ada batu. Di Indonesia itu kebiasaan nggak ada batu, susah, maka dikasih kayu. Itu jadi uruf, jadi kebiasaan. Itu pun tidak mengapa, ya. Jadi jangan nanti membuat huruf baru, Bu. Ini saya kasih batu aja deh. Kirian nanti batunya hilang, nggak ada kayunya, dianggap nggak ada kuburannya, digali lagi nanti, hilang tandanya. Paham? Jadi itu hanya kebiasaan, maka boleh ya pakai tanda kayu. Cuman tanpa ada, nggak usah ditulis ya nama. Nggak usah ditulis nama, ya. Tapi biasanya pihak kuburan
Itu menuliskan karena untuk menandai ada database ya, untuk para mayit. Nah itu kalau itu hanya proses administrasi, itu urusan pengelola kuburan, bukan kita. Biarkan kalau dia mau nulisin nggak ada masalah. Tapi kita nggak menulisi. Setelah kita pulang dia tulisin nggak ada masalah. Ya, karena itu hanya untuk sifatnya administrasi pengelola kuburan. Jangan antum marahin nanti. Karena itu hanya untuk menandai ini sudah siapa ini. Itu ya. Karena mereka perlu tahu nama-nama itu. Ini jadi proses bedakan antara syariat dengan administrasi secara duniawi sebenarnya. Itu nggak ada masalah. Baik, ada lagi? Yang kedua tadi Ustadz, bolehkah perempuan ikut dalam ya, proses? bolehkah perempuan itu ikut mengantar ke kuburan selama ini perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh mutlak, nggak boleh mutlak, ya itu dengan dalil. Ya, ada yang pendapat kedua boleh, tapi kalau dia aman dari fitnah, aman dari meratap. Ketika dia sampai di kuburan dia nggak meraung-raung, lihat suaminya mau dikubur dia meraung-raung. Lah kalau dia nggak bisa mengendalikan emosi itu, kira-kira dia nggak bisa mengendalikan, jangan ke kuburan, haram hukumnya. Tapi kalau dia bisa mengendalikan, ya hanya sekedar menetes air mata saja, boleh. Untuk mengetahui di mana suaminya dikuburkan, boleh. Ya. Selanjutnya Ustadz. Ibu, bapak ini dulu. Boleh nggak beli kaplingnya dulu? Ada juga. Ya, boleh kalau itu memang sistem, kalau itu masalah teknis pengelola kuburan. Kalau di bagian pengelola yayasan pengelola kuburan itu dia membolehkan mengkapling, saya sama keluarga saya sudah saya kapling sini 5 orang, 5 anggota keluarga mau jadi satu semua. Boleh. Kalau itu dibolehkan, boleh. Nah, tapi kita belum tentu mati di situ. Udah ngapling, nggak ada masalah. Nanti bisa di tempat yang lain, istilahnya dialihkan kepada yang lain. Asal tidak tadi ya, tidak diwajibkan. Nah, kalau saya bapak mati di Batam, kuburkan di situ. Tapi kalau bapak mati di luar Batam, ya udah kuburkan di tempat bapak meninggal. Itu seperti itu. Bolehnya boleh. Ya. Kalau itu memang dibolehkan sama pengelola. Kalau secara ini boleh. Ya. Setelah dikuburkan, selesai di kuburan, sudah selesai semua, maka ada satu sunnah yang harus dilakukan. Apa itu? Mendoakan si mayat. Ya, karena dia akan ditanya oleh malaikat, itu jadi fitnah kubur. Sebelum kita tinggalkan, nanti dia akan diuji dengan 3 pertanyaan. Datang malaikat bertanya tentang man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Siapa Tuhan? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Nah itu. Makanya Rasulullah SAW nanti maka doakanlah saudaramu karena dia akan ditanya. Doakanlah agar dia bisa punya keteguhan, bisa menjawab. Maka ada doa yang lebih singkat, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, kokohkan dia, mudahkan dia untuk menjawab. Allahumma tsabbithu, itu paling ringkas. Boleh doa sebelumnya. Mau doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi dan seterusnya. Setelah itu Allahumma tsabbithu. Boleh. Tidak harus ada tausiah. Tausiah itu tidak wajib. Ya, hanya kita sering karena sudah terbiasa seremonial.
ya itu nggak ada masalah juga. Hanya untuk mewakili pihak keluarga mengucapkan terima kasih ya kepada kaum muslimin yang sudah boleh. Ini demikian juga ketika mau diberangkatkan ada seremonial juga. Ini silahkan aja, nggak ada masalah. Ya, itu hanya adat yang tidak menyalahi syariat juga. Ya. Dari Ummahat boleh Ustaz? Ya, dari Bapak dulu. Ya, kapan waktu yang tepat ketika untuk mengumumkan tentang utang mayit? Ada enggak dari jamaah semua yang telah menghutangi kepada almarhum atau almarhumah? Itu ya. Itu tentu di saat mungkin yang saat manusia berkumpul paling banyak. Paling banyak ketika apa? Mungkin saat mau berangkat ke kuburan. Setelah sholat atau waktu setelah salam sholat. Masih ternyata banyak sekali diumumkan. Atau setiap kali mau setelah habis sholat diumumkan, mau dikuburkan atau setelah penguburan diumumkan juga. Tadi boleh, saat itu dia boleh mengumumkan juga. Ya, masih ada? Ada Ustaz. Ya ibu-ibu, terakhir ya. Terakhir tapi 2 pertanyaannya Ustaz. Apa hukumnya kebiasaan pihak keluarga yang ngelewatin di bawah mayit sebelum dibawa ke pemakaman Ustaz? Iya, itu jahiliyah, nggak ada dalam Islam. Nggak ada upacara terobosan, berobosan ya. Ya, berobosan ke mayit di kolong. Iya, kolong. Kolong mayit nggak boleh. Nggak ada itu. Itu ada keyakinan baru dan keyakinan itu harus ada dasar hukumnya. Baik, berikutnya. Kedua, apakah wanita yang sedang haid boleh ikut memandikan jenazah? Yang memandikan boleh aja, boleh mandikan. Tapi sebaiknya yang tidak haid. Sebaiknya. Kalau untuk membantu aja boleh. Bantu ya, tapi yang tadi gosok ya, nyabun, keramas itu bagusnya yang tidak haid. Kemudian ada satu lagi ketika bagaimana yang di dalam kubur tadi yang nangkap mayat tadi, itu hendaknya yang tadi malam itu tidak berhubungan suami istri. Kalau berhubungan suami istri hendaknya dia jangan turun ke kuburan. Jangan turun di kubur, di galian. Boleh dia nganter tapi enggak turun di galian. Ya. Itu ya. Nah. Baik, masih ada? Satu lagi boleh Ustaz? Yang bapak-bapak dulu. Ya. Ya, bagaimana dengan kubur yang di situ ada sumber airnya? Kalau bisa dibuang airnya, masih bisa dibuang, disedot atau dibuang, pokoknya dikeringkan dulu. Saat dikeringkan dia boleh diproses penanaman. Setelah itu ternyata airnya agak deras, gak ada masalah. Maka siapa yang cepat, kalau lebih cepat dalam penimbunan, insya Allah mayatnya nggak ngapung. Lagian ada papan, ada tanah, nggak mungkin ngapung. Ya, baik. Satu lagi, bagaimana hukum membangun kuburan itu Ustaz, seperti dikasih keramik Ustaz? Tunggu dulu Bu, ya. Bacaan Al-Quran nyampe ke mayit nggak? Bacaan Al-Quran dihadiahkan. Dari anak semuanya nyampe. Ya, insya Allah. Untuk membangun kubur tidak ada contohnya. Nggak ada, bahkan itu dilarang. Ya, dilarang membangun kuburan. Mendingan biaya untuk bangun kubur itu untuk bangun masjid.
ngalir untuk yang dikubur. Ya. Justru mayit itu akan merasakan manfaat sedekah yang untuk bangun masjid, bukan untuk bangun kubur. Dia dibangun kuburannya megah, mayitnya nggak merasakan apa-apa. Itu hanya ambisi, gengsi ahli warisnya. Gengsi aja. Mayitnya nggak merasakan apa-apa, nggak merasakan manfaat. Lebih baik ya untuk bangun masjid, antum untuk radio ham, gitu ya. Baik, saya kira cukup. Terakhir. Pahala apa yang mendapatkan dari fardu kifayah? Setiap kali lihat memandikan itu 1 qirot. 1 qirot itu sama dengan 1 gunung Uhud. Memandikan, mengkafani 1 qirot. Ya. Menyolatkan 1 qirot, menguburkan 1 qirot. Masya Allah. Itu fadilahnya kalau kita menunaikan fardu kifayah ini. Sebenarnya nggak pas kalau pakai fardu kifayah ya, karena fardu kifayah itu banyak. Ya, azan itu fardu kifayah. Ya kan? Fardu kifayah itu apa artinya? Wajib bagi kaum muslim menunaikan, tapi kalau udah ada satu yang menunaikan atau sebagiannya, maka gugurlah kewajiban yang lain. Itu bukan hanya mayit, tapi adzan itu fardu kifayah. Sudah 1 adzan maka yang lain gugur. Itu ya. Adzan itu makanya kalau 5 waktu nggak ada yang adzan, dosa. Seluruh kampung itu dosa. Makanya berbahaya. Ada masjid nggak ada adzan. Fardu kifayah itu. Ya. Bukan hanya ini saja. Baik, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa terjawab karena waktu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.